banyak pejabat-pejabat ini menganggap Habib Rizik Syihab ini otomatis sudah menjadi musuh negara, sehingga akhirnya timingnya pas perebutan jabatan Kapolri, sehingga akhirnya Prof. Refli Harun itu mengungkap ada 4 geng untuk memperebutkan jabatan Kapolri, dan Habib Rizik Syihab ini menjadi batu loncatan yang the best untuk mengarah untuk merebut jabatan, termasuk juga di tubuh TNI sama, TNI Polri sama, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina Xi Jinping wajib dilaksanakan. Akhirnya hari Jumat, sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Derima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah di Petamburan, Sentul, dan Megamendung. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, 2 anggota Pindah Jakarta, DKI Jakarta, dan 1 anggota BIN dari Jawa Tengah. Dia masuk di pondok pesantren di Markas Syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, seorang jurnalis. Bahkan mobilnya pakai nomor palsu. Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Upaya pembunuhan yang ke-12. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar-laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota BIN ini, dan akhirnya mengaku. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, operasi cipta kondisi untuk menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Itu Pejaten sama Trunojoyo panik, semua postingan terkait operasi Derima dihapus. Gagal. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13 ketika jam 22.45 WIB. Habib Rizik Syihab dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi dan 6 balita, mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Kerawang, begitu lewat jalan tol ditembak. Itu 2 mobil, semuanya keluarga Habib Rizik Syihab bersama Habib Hanif Al-Atas itu, yang menantu beliau dan keluarganya. Terus 4 mobil itu pengawal Laskar FPI. Jadi begitu ada tembakan, jadi ada mobil yang mau menerobos iring-iringan mobil Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, pengawal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik ini secara refleks dia sudah melakukan penjagaan, sehingga akhirnya terjadilah kalau kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Kami baru tahu dari media jika memang itu benar, dan
faktual, harus disampaikan ke publik secara komprehensif, bebas dari rekayasa guna meyakinkan semua pihak, kata salah satu anggota TP3 Muhyiddin Junaidi lewat pesan singkat. Di sisi lain, Muhyiddin juga meminta para pelaku penembakan Laskar FPI diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Penanganan kasus tersebut juga diminta transparan. Walau demikian, TP3 menuntut agar para pelakunya diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadilan secara transparan, bebas, adil, dan terbuka untuk umum. Bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum yang dijamin undang-undang. Ujar Muhyiddin yang juga diikuti perwakilan TP3 saat bertemu Presiden Jokowi di Istana. Komnas HAM menyebut ada adu tembak pada 7 Desember. Lalu bagaimana mereka tahu bahwa selongsong peluru itu milik polisi dan FBI? Abdullah yang merujuk pengalamannya selama ini di KPK. Pada tahun 2009, kata dia, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjara Nasaruddin Zulkarnain. Ternyata di persidangan terungkap tersangka eksekutor yang disewa gagal menunaikan tugas karena pistol macet. Tapi Nasaruddin tewas dengan peluru di bagian kepala. Jadi peluru yang mengenai korban adalah dari sniper jarak jauh. Kalau bukan ahlinya tak mungkin tertembak karena mobil sedang bergerak. Jadi kenapa Komnas HAM tidak mengambil pelajaran? Marwan menjelaskan, surat itu berisi sikap TP3 yang menyayangkan sikap Presiden Jokowi atas kematiannya 6 Laskar FPI itu. Surat ini ditujukan ke Jokowi dan ditembuskan ke Mahfud MD dan Menseknek Pratikno. Dengan hormat, kami ucapkan kepada Presiden RI yang telah menanggapi surat permohonan audiensi dari TP3 6 Laskar FPI tertanggal 4 Februari 2021 melalui surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tertanggal 25 Februari 2021. Dengan tanggapan tersebut kami meyakini bahwa Presiden RI telah menunjukkan sikap yang tak berkenan dan tidak mampu atau unwilling and unable untuk memutuskan kasus pembunuhan tersebut yang menurut pengamat dan keyakinan kami merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi korban sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Atas nama tim TP3 tertanda M. Amin Rais Abdullah Hayhamahua. Begitulah jelasnya dari kasus tersebut bahwa peluru itu bisa punya polisi, FPI, tapi juga bisa punya kelompok lain. Papan Abdullah Hayhamahua yang menjadi penasihat KPK pada 2005 sampai 2013. Pada bagian lain, Abdullah juga menilai ada kejanggalan dari polisi di lapangan yang tidak berborgol 4 anggota Laskar. Akibatnya mereka disebut merampas senjata dan polisi lalu menghabisinya sebagai pembelaan diri. Keanehan lain, polisi melakukan pembongkaran dan pembersihan lokasi kejadian. Padahal di situ ada banyak barang bukti yang semestinya dijaga hingga kasus benar-benar berkekuatan hukum tetap. Kenapa dibongkar habis? Itu barang bukti yang menurut KUHP harus dijaga, terus orang-orang di sekitar lokasi diambil HP-nya lalu dihapus rekaman foto atau videonya di halaman, kata Abdullah Hayhamahua. Namun Amin mengatakan pihaknya tidak menerima itu, sehingga dia mengatakan TP3 berencana membalas surat itu tetapi tidak ditujukan ke Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan ke Presiden Jokowi langsung. Kemudian tentu kita tidak mungkin lantas diam saja, sehingga kami membalas surat dari Menko Polhukam itu bukan kepada Mahfud MD, tapi kembali kepada Presiden RI. Dalam konferensi pers ini, tim TP3 juga membacakan surat balasan yang akan dikirim ke Presiden Jokowi. Isi surat dibaca oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara. Surat itu ditunjukkan ke Presiden Republik Indonesia dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI dengan nomor 05-A-TP3-2-2021 tertanggal 4 Maret 2021 yang kemarin sudah kami masukkan ke dalam kop surat di Seknek khusus untuk Presiden Jokowi. Dugaan tersangka sudah ada, kata Agus saat dikonfirmasi. Ke-6 Laskar FPI itu tewas tertembak lantaran dituduh melakukan penyerangan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Dengan penyerangan itu terjadi saat anggota kepolisian tengah melakukan penguntitan terhadap ekspentolan FPI Habib Rizik Syihab yang ketika itu tengah terseret kasus pelanggaran protokol kesehatan. Agus menyampaikan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditpidum Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.